Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofitri dengan NIM C1B023083, ruang R003, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Dosen pengampu Bambang Purnomo SEMM. Nah, baiklah, di video kali ini saya akan menganalisis studi kasus tentang kopi belahan jiwa dan tantangan pelanggan setia. Yang pertama, identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh kopi belahan jiwa dalam konteks manajemen hubungan pelanggan. Nah, masalah utama yang dihadapi oleh kopi belahan jiwa dalam konteks manajemen hubungan pelanggan adalah degradasi kualitas layanan yang mengakibatkan penurunan kepuasan dan potensi hilangnya pelanggan setia. Hal ini ditunjukkan oleh yang pertama, meningkatnya keluhan pelanggan. Ulasan daring yang negatif menyoroti masalah waktu tunggu dan kurangnya responsifnya staf. Yang kedua, kehilangan pelanggan setia. Contoh, Rinia yang beralih ke kedai kopi lain mengindikasikan bahwa pelanggan yang dulunya loyal merasa tidak lagi dihargai. Yang ketiga, kurangnya penanganan keluhan yang efektif. Reaksi acuh tak acuh barista terhadap keluhan Rinia menunjukkan lemahnya sistem dan pelatihan dalam menangani masalah pelanggan. Yang keempat, potensi dampak negatif jangka panjang. Kehilangan pelanggan setia dapat mengurangi pendapatan dan merusak reputasi kopi belahan jiwa di komunitas lokal. Yang kedua, menurut Anda, bagaimana pengalaman Rinia menggambarkan pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan? Nah, pengalaman Rinia secara jelas menggambarkan betapa krusialnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, kekecewaan akibat kesalahan dan respon yang buruk. Kesalahan dalam pesanan adalah hal yang wajar, namun respon barista yang acuh tak acuh dan tidak adanya permintaan maaf atau kompensasi memperburuk situasi. Nah, ini menunjukkan kurangnya empati dan personalisme dalam penanganan keluhan. Yang kedua, dampak negatif pada hubungan jangka panjang. Rinia yang merupakan pelanggan setia merasa tidak dihargai dan diabaikan. Pengalaman negatif ini menghancurkan kepercayaan dan loyalitas yang telah dibangun selama ini, sehingga ia memutuskan untuk beralih ke kedai kopi lain. Yang ketiga, pentingnya interaksi positif. Interaksi dengan customer service adalah momen krusial dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Penanganan keluhan yang baik dapat mengubah pengalaman negatif menjadi peluang untuk memperkuat loyalitas. Nah, sebaliknya, penanganan yang buruk dapat dengan cepat mengikis loyalitas yang sudah ada. Yang keempat, biaya kehilangan pelanggan setia. Kehilangan pelanggan setia seperti Rinia bukan hanya kehilangan satu transaksi, tetapi potensi kehilangan banyak transaksi di masa depan dan juga potensi hilangnya referensi positif. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 peran kunci yang seharusnya dimainkan oleh tim customer service kopi belahan jiwa dalam upaya memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka, serta berikan contoh tindakan konkret untuk setiap peran tersebut. Berikut adalah 3 peran kunci yang seharusnya dimainkan oleh tim customer service kopi belahan jiwa. Yang pertama, penyelesaian masalah yang efektif dan empatik. Peran ini berfokus pada kemampuan tim customer service untuk menanggapi keluhan dan masalah pelanggan dengan cepat, tepat, dan dengan menunjukkan empati. Tujuannya adalah untuk mengubah pengalaman negatif menjadi positif dan memulihkan kepercayaan pelanggan. Adapun contoh tindakan konkret, yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Ketika pelanggan menyampaikan keluhan, staf harus mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela, menunjukkan bahwa mereka peduli dengan masalah tersebut. Yang kedua, meminta maaf dengan tulus. Mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus dapat meredakan kekecewaan mereka. Yang ketiga, menawarkan solusi yang adil dan memuaskan. Ini bisa berupa penggantian produk yang salah, memberikan diskon untuk kunjungan berikutnya, atau menawarkan minuman gratis sebagai kompensasi. Dalam kasus Rinia, barista seharusnya segera meminta maaf, menggantikan kopi dengan yang benar, dan mungkin menawarkan kue kecil gratis sebagai permintaan maaf. Yang kedua, membangun hubungan personal dengan pelanggan. Peran ini menekankan pentingnya interaksi yang lebih dari sekedar transaksional. Tim customer service harus berusaha untuk mengenali pelanggan, mengingat preferensi mereka, dan menciptakan hubungan yang lebih personal.
Nah, contoh tindakan konkret yaitu yang pertama, mengingat nama dan pesanan favorit pelanggan setia. Menyapa pelanggan dengan nama dan mengingat kopi favorit mereka akan membuat mereka merasa dihargai. Yang kedua, melakukan percakapan singkat yang ramah. Selain memesan, staf dapat bertukar sapa atau komentar singkat tentang hari pelanggan. Yang ketiga, mencatat preferensi khusus pelanggan. Jika seorang pelanggan selalu meminta tambahan tertentu pada kopinya, staf dapat mencatatnya agar tidak perlu ditanyakan setiap kali. Yang keempat, mengucapkan terima kasih secara tulus. Mengucapkan terima kasih dengan senyum dan kontak mata menunjukkan apresiasi atas kunjungan mereka. Yang ketiga, menjadi garda terdepan dalam mendengarkan dan menyampaikan umpan balik pelanggan. Tim customer service memiliki posisi strategis untuk mengumpulkan informasi berharga dari interaksi sehari-hari dengan pelanggan. Nah, mereka harus menjadi saluran bagi pelanggan untuk menyampaikan pendapat, saran, dan keluhan kepada manajemen. Adapun contoh tindakan konkret, yang pertama, mendorong pelanggan untuk memberikan umpan balik, menyediakan kotak saran, meminta ulasan singkat, atau secara aktif bertanya tentang pengalaman mereka. Yang kedua, mencatat dan merangkum umpan balik. Staf harus dilatih untuk mencatat semua jenis umpan balik, baik positif maupun negatif, dan merangkumnya secara berkala untuk disimpan kepada manajemen. Yang ketiga, menyampaikan keluhan dan saran pelanggan kepada manajemen, memastikan bahwa suara pelanggan didengar oleh pihak yang dapat membuat perubahan. Yang keempat, memberikan informasi kepada pelanggan tentang perubahan yang dilakukan berdasarkan umpan balik. Ini menunjukkan bahwa pendapat mereka dihargai dan ditindaklanjuti. Yang keempat, strategi apa saja yang dapat diimplementasikan oleh manajemen kopi belahan jiwa untuk memperdayakan tim customer service agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan proaktif dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Manajemen kopi belahan jiwa dapat memberdayakan tim customer service melalui beberapa strategis. Nah, yang pertama, pelatihan komprehensif, yaitu memberikan pelatihan yang mendalam tentang keterampilan komunikasi, penanganan keluhan, pengetahuan produk, dan standar pelayanan. Pelatihan ini harus mencakup simulasi berbagi skenario pelanggan dan penekanan pada empati dan solusi yang berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, delegasi otoritas, memberikan tim customer service wewenang yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah pelanggan secara langsung, tanpa harus meminta persetujuan dari atasan untuk hal-hal kecil seperti memberikan diskon atau minuman gratis sebagai kompensasi. Nah, hal ini akan mempercepat penyelesaian masalah dan membuat pelanggan merasa dihargai. Yang ketiga, fasilitas komunikasi dengan manajemen, menciptakan saluran komunikasi yang terbuka antar tim, customer service, dan manajemen. Manajemen harus secara aktif mendengarkan umpan balik dari tim customer service dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat perbaikan layanan. Yang kelima, bagaimana kopi belahan jiwa dapat memanfaatkan umpan balik pelanggan termasuk keluhan seperti yang dialami Rinia sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat manajemen hubungan pelanggan mereka. Nah, kopi belahan jiwa ini dapat memanfaatkan umpan balik pelanggan sebagai peluang berharga dengan cara yang pertama, mengidentifikasi akar permasalahan keluhan seperti yang dialami Rinia, dapat menjadi indikator adanya masalah yang lebih dalam proses operasional atau pelatihan staf. Manajemen harus menganalisis keluhan secara sistematis untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan, misalnya kekurangan staf saat jam sibuk, kurangnya pelatihan tentang penanganan keluhan. Yang kedua, meningkatkan pelatihan staf. Keluhan tentang kurangnya responsifnya staf menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan, terutama dalam keterampilan komunikasi, empati, dan penanganan keluhan. Yang ketiga, membangun kepercayaan kembali, menanggapi keluhan pelanggan secara terbuka dan menunjukkan bahwa tindakan perbaikan telah diambil dapat membantu membangun kembali kepercayaan pelanggan yang hilang. Manajemen dapat menghubungi pelanggan yang memberikan keluhan untuk memberitahukan perubahan yang telah dilakukan. Itulah yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini mengenai studi kasus kopi belahan jiwa. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.